Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Yang kita muliakan Buya kita sebagai pemimpin jamaah yang insya-Allah akan mengimami solat zuhur kita nantinya secara berjamaah. Kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat. Ketek tak bisa disebut nama, kadang tak bisa dipanggil galah. InsyaAllah yang hadir zuhur ini di Masjid Agung Nurul Iman dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali bapa dan ibu, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala berkat limpahan nikmat karunia, hidayah inayah yang telah diberikan Allah kepada kita bersama, sehingganya kita bisa hadir melaksanakan rutinitas hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah, yakni menghambakan diri kepadanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, seluruh kegiatan ibadah yang kita lakukan sampai saat ini, semoga semuanya diterima Allah sebagai amal soleh di sisinya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan dan sampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapa dan Ibu jemaah zuhur yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-kayyisu madana ala nafsihi wa amila li ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat kalau kehidupan dunianya tidak lama dan dia mau berjuang sekuat dan semampunya untuk mengumpulkan bekal dan modal sebanyak-banyaknya untuk menjalani kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Oleh sebab itu Bapa dan Ibu jemaah, Nabi memberikan pesan kepada kita, kalau kecerdasan itu standar Nabi, bukanlah ketika dinama kita banyak gelar akademik di belakangnya. Standar kecerdasan menurut Nabi bukanlah ketika kita banyak membaca buku, itu standar kehidupan di dunia. Tapi standar kecerdasan menurut Nabi dunia dan akhirat adalah ketika kita sadar hidup di dunia ini sebentar dan kita berjuang untuk mengumpulkan bekal yang banyak untuk menjalani kehidupan setelah di dunia. Maka pertanyaannya Bapak dan Ibu, orang yang cerdas itu seperti apa? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan setidaknya ada 3 standar kecerdasan itu. Yang pertama, orang yang cerdas itu adalah orang yang mau melaksanakan, mengerjakan amal soleh. Ini kunci pertama Bapak dan Ibu. Kalau ingin kita nantinya bahagia, ingin nantinya kita menjadi pemenang, ingin nantinya kita mendapatkan surga dari Allah, maka cara pertama membuktikan kecerdasan kita di hadapan Allah adalah dengan melaksanakan amal soleh. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, amal soleh itu standarnya apa? Kata Syekh Muaz Bapak dan Ibu, setidaknya standar amal soleh, sesuatu itu bisa dikatakan amal soleh ada 4. Yang pertama, syarat amal soleh itu adalah ketika melakukan suatu perbuatan dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Jadi apapun bentuknya Bapak Ibu yang dikerjakan, kalau tidak ada ilmu kita untuk melaksanakannya, maka dia tidak dikatakan sebagai amal soleh. Maka oleh sebab itu pentingnya suatu ilmu dalam kehidupan, maka tidak salah Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya niat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka ketika nanti dia meninggal pada saat itu, maka meninggalnya syahid fi sabilillah. Maka tidak salah
upah keistimewaan yang luar biasa ini diberikan oleh Rasulullah. Sebab Bapa dan Ibu, seluruh kegiatan kita dalam ibadah bisa dikatakan sebagai amal soleh dan diterima Allah, maka mesti dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua Bapak Ibu, standar amal itu dikatakan sebagai amal soleh mesti dilakukan dengan niat yang benar. Dalam hidup ini Bapak Ibu, seluruh agenda kehidupan ini yang dilihat oleh Allah itu yang pertama niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kalaulah niat kita karena Allah, maka upahnya akan Allah berikan. Tapi kalau niatnya hanya untuk mendapatkan pujian, penghormatan, penghargaan dari manusia, maka tidak akan lebih yang kita dapat upahnya dibanding apa yang telah kita niatkan itu. Maka amal soleh itu butuh niat yang baik. Yang ketiga Bapak Ibu, standar amal soleh itu diterima adalah mesti dilakukan dengan kesabaran. Karena tidak ada pekerjaan baik itu Bapak Ibu yang tidak memerlukan perjuangan, yang tidak menghadapi dan menemukan hambatan di dalam menjalaninya. Setiap yang baik akan ada setan yang datang untuk menggoda kita, untuk merayu kita, dan untuk membuat iman kita itu kembali turun. Maka oleh sebab itu kesabaran di dalam beribadah itu penting. Kalaulah sabar tidak ada, maka amal itu tidak bisa dikatakan amal soleh dan tentunya tidak akan pernah diterima Allah. Yang keempat Bapak Ibu, amal soleh itu bisa diterima, dikatakan sebagai amal soleh di hadapan Allah ketika kita lakukan dengan ikhlas. Maka kata Nabi, al-a'malu soleh makana khalian aniriya. Amal soleh itu apa? Sesuatu yang dilakukan oleh manusia, niatnya semata-mata karena Allah, tak ada embel-embel yang lain. Kalau ada embel-embel yang lain Bapak Ibu, maka tidak ikhlas, dan amal tanpa keikhlasan, maka dia tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya yang pertama Bapak Ibu, kita mesti memperlihatkan kecerdasan kita kepada Allah. Maka standar kecerdasan yang pertama itu adalah kita mesti melakukan amal soleh, amal baik, dan pastikan amal itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha." Jikalau nanti Bapak Ibu ingin bertemu dengan Allah, ingin ditinggal di tempat yang sangat luar biasa indahnya, penuh dengan fasilitas mewah, maka syaratnya mesti melaksanakan amal soleh dan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, bukti kecerdasan itu adalah dengan berhenti melaksanakan perbuatan yang dilarang Allah. Maka dalam agama kita dianjurkan, dilarang untuk fajtanibul ma'asi zahiran wa batinan. Mesti meninggalkan yang buruk Pak, baik yang nampak oleh mata, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Apa bukti contoh perbuatan buruk yang nyata Bapak Ibu? Ketika kita berkata yang kasar, berkata kotor, berkata menyakiti perasaan orang, maka itu mesti dihentikan. Kalaulah ini selalu dilakukan, kita tidak pernah berhenti untuk mengerjakannya, mulut selalu berkata yang kurang baik, menyakiti perasaan orang, maka apa yang kita dapat Bapak Ibu? Amal kita yang banyak, yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah di dunia, maka nanti akan ditransfer pahalanya untuk orang yang pernah kita sakiti dengan lidah kita. Itulah yang dikatakan sebagai golongan orang-orang muflis, orang-orang bangkrut di hadapan Allah. Banyak amal soleh, banyak kebaikan yang dilakukan, tapi sayang 1000 kali sayang, kebaikan itu bukan untuk dirinya, tapi diberikan kepada orang yang pernah dia kasari dengan lidahnya. Orang Minang pun melarang kita untuk berbicara kasar Bapak Ibu. Dalam pepatah orang-orang tua kita menjelaskan, luko jo pisau tampak darah, 2-3 tawih panawa, sanang nan indak tampak bakeh, jo betadin nyo sehat juo. Tapi luko jo lidah sari ubek nyo Pak, mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati, di luar mungkin tak nampak, di dalam menaruh dandam, saroman kain nalah lamu talipek di lamari. Disangko bulek buah nipah, ruponyo ampek bapasagi, disangko lipek nak berubah, ruponyo lah cair tiuk ragi. Apa maknanya Pak? Ketika pisau melukai, maka obat itu banyak, tetapi ketika lidah yang melukai perasaan, maka sulit obat nak dicari. Maka oleh sebab itu
perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dilarang, baik yang nampak maupun yang tidak nampak mesti kita hentikan. Untuk apa? Agar kita dipandang cerdas dalam pandangan Allah, dan ujungnya tentu akan mendapatkan kebahagiaan, tidak saja di dunia tapi kebahagiaan sejati nanti di akhirat. Yang terakhir Bapak Ibu, bukti kecerdasan seseorang itu adalah ketika dia mau bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kita yang hadir, tak satu pun yang terlepas, tak satu pun yang jauh daripada kesalahan dan dosa. Karena kata Nabi, al-khata' wan nisyan sifatul linnas. Salah dan lupa, sengaja maupun tidak, itu merupakan sifat dari setiap manusia yang hidup. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak punya salah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mesti bertaubat. Taubat itu ada dua. Satu, taubat kepada Allah. Bagaimana caranya? Kata Nabi, ma min muslimin yusnibu zamban. Ketika dosamu kepada Allah telah engkau sadari, maka bertaubatlah kepadanya dengan 3 cara. Yang pertama, summa yatatahhar, mandi taubatlah. Yang kedua, summa nusalli rakaatain, salat sunat taubatlah 2 rakaat. Yang ketiga, summa nastaghfirullah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dosa kepada manusia, maka dengan lidah kita menyakiti perasaan orang, minta maaflah. Kalau ada hak orang lain yang kita makan, kembalikanlah haknya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ketika segala sesuatu minimal 3 ini kita lakukan dalam hidup dan kehidupan, insyaallah kita dipandang sebagai orang yang cerdas dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dibahagiakan Allah, tidak saja bahagia di dunia, tapi kita berharap kebahagiaan itu berlanjut sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.